guys, bukannya itu bidang kerjanya orang teknik perminyakan ya, tapi ternyata ini bukan makanan orang perminyakan doang loh. Akan ada alat yang segede kayak gini nih, segini. Halo semuanya, bersama Dian di sini. Dan di video kali ini Dian akan bahas tentang peluang kerja dari jurusan teknik kimia. Nah, sebelumnya Dian udah pernah bikin tentang apa sih bedanya jurusan kimia, pendidikan kimia, dan teknik kimia di video yang ini. Linknya ada di deskripsi, dan juga beda profesinya tuh apa aja sih dari ketiga jurusan tersebut. Linknya juga ada di deskripsi ya. Nah, tapi masih ada yang bingung sebenarnya pekerjaannya tuh apa aja sih. Aku bikin video ini khusus untuk menjelaskan tentang peluang kerja dari jurusan teknik kimia. Oke, yang pertama yaitu ada EPCC atau Engineering, Procurement, Construction and Commissioning. Wah, apaan sih tuh? Makanan apaan tuh? Sebenarnya pelaku EPCC ini adalah suatu badan yang melakukan pembelian barang-barang dan juga melakukan pendirian pabrik. EPC atau EPCC biasanya itu sebagai jembatan gitu loh untuk membangun suatu pabrik, dari mulai survei lisensornya, kemudian beli barang-barangnya, sampai ke operasinya. Misalnya kerja di perusahaan ini, kurang lebih sekitar 80% sampai 90% materi yang dipelajarin di teknik kimia itu bakal diaplikasikan. Terus ngapain aja sih di perusahaan ini? Jadi tugasnya tuh semacam menganalisa PFD, PNID, dan juga neraca massa dan neraca energi. Apa itu? Jadi PFD itu adalah Process Flow Diagram. Process Flow Diagram adalah suatu diagram yang menunjukkan proses dari suatu bahan mentah sampai bahan jadi, itu rangkaiannya tuh diapain aja sih. Jadi pertama misal raw material, bahan bakunya itu harus diapain dulu, habis itu step selanjutnya apa dan selanjutnya apa, sampai dia siap untuk menjadi suatu produk gitu. Secara garis besarnya sih ini salah satu contoh PFD ya. Nah, kayaknya kelihatannya agak-agak rempong gitu kan, jadi jangan lama-lama ya lihatnya, nanti serem. Tapi tenang aja, kalau kalian kuliah di teknik kimia itu gak akan kalian temuin di tahun-tahun pertama. Jadi tahun-tahun pertama pasti akan dikenalkan namanya block diagram. Block diagram penampakannya tuh lebih simpel kayak gini. Block diagram ini itu menggambarkan suatu proses secara sederhana agar lebih mudah gitu untuk diserap, untuk dimengerti gitu ya. Langkah-langkahnya tuh seperti apa sih gitu. Nah, tadi aku juga sebutin tentang neraca massa dan neraca energi. Apa nih ya? Contoh sederhananya aku kasih itu contohnya misal suatu pabrik sari lemon ya, misal. Nih, jadi kayak misal suatu pabrik ini mau bikin sari lemon. Sari lemon nih dari apa? Dari lemon. Nah, lemonnya ini diapain kan? Lemonnya ini misal diperas. Diperas ini kan menghasilkan, dari lemon ini tadi menghasilkan ampas dan menghasilkan sarinya. Ya nggak? Nah, dari misal 100 ton lemon, berapakah ampas lemon yang dihasilkan dan berapa sari lemon yang dihasilkan? Itu yang diperhitungkan. Terus kenapa harus memperhitungkan itu? Dari perhitungan berapa ampas lemon dan berapa sari lemon, kita bisa memperhitungkan untuk spesifikasi alat yang dibutuhkan. Jadi spesifikasi alat yang seperti apa yang dibutuhkan gitu. Nah, dari situ juga, dari neraca massa itu juga kita bisa juga memprediksi, oh ternyata ampas lemonnya tuh segini, bisa nggak kita buang? Boleh nggak kita buang? Kita mau buang di mana? Atau kita mau olah kembali? Atau mau kita apakankah produknya ini tadi? Kayak gitu. Jadi dari neraca massa ini bisa jadi pertimbangan-pertimbangan lainnya gitu. Bisa jadi petunjuk untuk pertimbangan-pertimbangan yang lainnya kayak gitu. Nah, begitu juga sama neraca energi. Energi kan tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi dia bisa berubah bentuk aja gitu kan. Nah, ini juga
kita butuh memperhitungkan energi yang dibutuhkan. Jadi misal tuh pabrik sari lemon itu kan butuh untuk meresnya. Untuk meres ini kan butuh energi, butuh listrik. Nah, dari situ dihitung berapa energi yang dibutuhkan, dan ini nanti akan berpengaruh kepada perhitungan ekonominya gitu. Apakah pabrik ini bakal ekonomis kalau misal didirikan? Apakah akan menghasilkan keuntungan? Worth it gak sih kalau kita bangun pabrik ini? Hal-hal seperti itu. Nah, beberapa perusahaan yang menggeluti bidang ini itu contohnya ada KBR, ada Saipem, ada Rekayasa Industri, ada IKPT, dan juga Tripatra. Oke, next lanjut ke bidang yang kedua, yaitu bidang oil and gas. Mungkin kalian penasaran ya, oil and gas bukannya itu bidang kerjanya orang teknik perminyakan ya? Tapi ternyata ini bukan makanan orang perminyakan doang loh guys. Jadi kalau misalnya kalian bergelut di dunia oil and gas, itu ada 3 jenis, ada 3 macam industri yang bergerak di sana. Yang pertama yaitu upstream, yang kedua downstream, dan yang ketiga midstream. Jadi di upstream ini adalah adalah industri-industri yang bertugas di pengeboran minyak. Jadi gimana mereka ngedrill, gimana mereka bisa nemuin minyaknya, di mana sih minyaknya ini ada. Terus habis itu gimana sih mereka itu ngambilnya. Ini nanti bidangnya banyak orang yang bergelut itu, orang-orang geodesi, orang-orang geoteknik, orang perminyakan itu banyak bermain di sini ya. Nah, yang kedua yaitu downstream. Nah, downstream ini yang mengolah minyak yang udah diambil sama orang dari upstream, kemudian disalurkan ke downstream dan kemudian diolah. Jadi mereka yang mengolah. Jadi orang upstream ini cuma ngambil doang. Tweet. Setelah minyaknya udah ada, kemudian yang mengolah adalah orang downstream. Nah, disinilah orang teknik kimia banyak berkecimpung. Contohnya apa di bagian downstream? Ini contohnya pengolahan minyak bumi. Minyak bumi ini dijadiin bensin, jadiin pertamax, pertalite, diesel, terus aspal, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh perusahaan yang bergerak di bidang ini itu kayak Pertamina contohnya. Kemudian ada Badak LNG yang mengolah gas alamnya gitu. Kalau yang tadi di upstream aku belum sebutin ya. Di upstream itu perusahaan-perusahaannya kayak ExxonMobil, Schlumberger, Schlumberger, katanya sih kata orang yang kerja di sana pronunciasinya terserah, boleh aja Schlumberger, Schlumberger, whatever lah pokoknya itu. Terus Vico, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada beberapa orang juga sih orang teknik kimia yang kerja di sini, cuman mungkin proporsinya lebih banyak orang-orang dari perminyakan dan dari orang-orang geoteknik. Kalau kayaknya lebih banyak di sini ya, orang teknik kimia lebih suka banyak di daerah downstream. Nah, selain di upstream dan downstream, tadi kan aku ceritain ya, kan harus ada yang menjembatani mereka berdua. Nah, itulah mereka yang bekerja di middle stream gitu. Jadi yang menjembatani antara upstream dan downstream. Kadang-kadang sih ada juga upstream yang juga sekalian gitu loh, sekalian mereka juga jadi middle stream juga gitu. Oke, yang ketiga yaitu petrokimia. Apaan sih tuh petrokimia? Jadi petrokimia tuh segala produk yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. Jadi kan tadi kan aku dijelasin tentang oil and gas, kita juga ada di downstream ya, itu juga masuk ke bidang petrokimia. Tapi petrokimia tuh nggak hanya itu doang. Petrokimia tuh lebih banyak lagi, lebih macam-macam lagi. Produknya banyak kayak pupuk, bahan kosmetik dan lain sebagainya. Dan bahan-bahannya juga nggak hanya dari oil and gas, dan juga bahan fosil yang lain seperti batu bara. Mungkin pada bertanya-tanya ya, kok bisa ya pupuk dari bahan bakar fosil terus dipupuk pakai batu bara gitu? Enggak guys, enggak kayak gitu ya. Jadi aku runtut dari pemakainya dulu, aku runtut dari yang memanfaatkan itu dulu ya. Manfaatkan ini kan ya sebenarnya petani ya, tapi sebenarnya konsumennya kan bukan petaninya sendiri. Yang mengkonsumsi si pupuk ini adalah tumbuh-tumbuhan, ya enggak? Jadi tumbuh-tumbuhan ini butuh unsur hara yang yaitu nitrogen. Nah, nitrogen ini buat apa? Nitrogen ini penting banget buat tanaman ya, buat pertumbuhan. Jadi kalau misal pengen tanamannya ini banyak daunnya, lebih hijau, itu
lebih baik ditambahin banyak unsur hara, yaitu yang mengandung nitrogen, mengandung unsur N. Nah, tapi walaupun nitrogen ini banyak banget di udara, seperti yang kita tahu kan nitrogen itu 79% dari sekitar 78-79% lah ya komposisi udara yang kita hirup ini sebenarnya adalah nitrogen. Tapi tumbuhan itu nggak bisa konsumsi nitrogen langsung dari udara. Dia tuh butuh butuh dalam bentuk spesifik gitu loh, bukan spesifik sih. Dia butuh dalam bentuk tertentu sebagai unsur hara di dalam tanah. Nah, untuk itu kalau misalnya Pak Tani ingin meningkatkan produksi, meningkatkan kesuburan dari tanaman itu, dibutuhkan pupuk yang mengandung unsur N, yaitu bisa ditambahin dengan pupuk urea, CONH22 kali, atau pupuk ZA, NH42SO2. Untuk memproduksi pupuk ini dibutuhkan campuran dari amonia atau NH3. Panjang ya alurnya. Nah, pembuatan amoniak inilah yang butuh bahan bakar fosil. Dari mananya coba? Nah, NH3 terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Nitrogennya itu diambil dari udara, karena seperti yang aku jelaskan tadi, sebagian besar komposisi dari udara yang kita hirup itu kan sebenarnya nitrogen ya. Terus hidrogen yang ini diambil dari bahan bakar fosil. Biasanya sih ambilnya dari kebanyakan tuh metan atau CH4 yang diambil dari gas alam. Nah, CH4 ini dipisahkan dulu antara karbon dan hidrogennya. Setelah hidrogennya sudah dipisahkan dari karbon dan juga nitrogen yang ada di udara sudah dipisahkan dari oksigen, kemudian mereka dipertemukan dan mereka dinikahkan sehingga menjadi amonia atau NH3. Itu adalah dong yang pertemuan antara nitrogen dan hidrogen yang perjalanannya panjang sehingga bertemu menjadi amonia dan menjadi salah satu bahan dari pupuk urea dan ZA. Contoh lain dari produk petrokimia itu adalah PVC atau polyvinyl klorida yang bisa kita jumpai banyak di rumah-rumah ya. Itu pipa PVC itu loh, paralon yang warnanya kayak abu-abu itu loh. Itu juga salah satu produk dari petrokimia. Contoh lain yang sederhana banget nih buat cewek, coba kalian lihat bahan dari jilbab atau baju kalian. Kalian pasti akan menemukan polyester. Nah, polyester ini juga bisa diturunkan atau merupakan salah satu turunan dari minyak bumi gitu. Terus orang teknik kimia tuh ngapain di industri itu gitu kan? Pasti kan ada teknik-teknik yang lain kan. Nah, tapi orang teknik kimia tuh kerjanya ngapain sih? Nah, kerjanya tuh macam-macam sih, tergantung posisinya masing-masing. Tapi ada beberapa yang bisa aku jadikan contoh ya. Contohnya yaitu menganalisa kolom distilasi. Kolom distilasi apaan lagi tuh kan? Kolom distilasi itu digunakan untuk memisahkan memisahkan suatu campuran menjadi komponen-komponennya. Nah, pemisahan ini berdasarkan dari beda volatilitasnya. Apa itu volatilitas? Volatilitas itu kemudahan dia untuk menguap. Misal ada suatu, contohnya nih ya, contoh yang gampang yaitu campuran antara air dan alkohol. Alkohol tuh kan, misal alkoholnya itu etanol tuh sudah menguap sekitar 78 derajat Celcius ya. Sedangkan air itu baru menguap di suhu 100 derajat Celcius. Nah, untuk memisahkan keduanya, mereka tuh dipanasin gitu, kayak dipanasin di suhu yang di antara 78 sama 100. Jadi kan kalau misal dipanasin di antara suhu segitu, si alkoholnya ini udah nguap, tapi airnya ini belum nguap kan. Jadi nanti biar alkoholnya itu jadi produk ke atas, sedangkan airnya di produk bawah. Contohnya sih yang kalian hadapi nanti secara sederhana kayak gini. Tapi jangan dibayangin nanti yang kalian hadapi, kalian akan duduk di meja kemudian melihat sebuah botol yang kayak gitu ya, nanti produk atas sama produk bawah. Mungkin itu bisa dilakukan di lab, tapi untuk industri teknik kimia yang akan dihadapi itu akan ada alat yang segede kayak gini nih, segini ya, kayak gitu ya. Jadi tuh gede banget guys. Nah, prinsip distilasi ini banyak ya, macam-macam, banyak di berbagai bidang. Contoh salah satu yang bisa aku contohin yaitu kolom fraksinasi untuk minyak bumi. Jadi kan minyak bumi itu ketika diambil sama orang-orang perminyakan nih, sama orang-orang upstream, dia kan masih campur ya segala macam minyak bumi.
segala macam itu masih jadi satu. Nah kemudian itu dipisahin masih satu-satu tuh. Jadi produk paling atas itu gas bumi yang paling ringan ya, CH4, yang strukturnya paling pendek, jadi dia lebih mudah menguap gitu. Makin ke bawah sampai aspal gitu gitulah, yang lebih berat gitu. Salah satunya itu namanya sih refinery unit biasanya dibahasnya ya. Nanti itu alat itu akan terhubung dengan suatu sistem komputer, jadi nanti akan dipantau dari komputer. Jadi ketika prosesnya sedang running, nggak mungkin itu alat dimasukin orang, gawat lah sudah itu. Nah kemudian dari sistem yang terintegrasi dengan komputer itu biasanya dianalisa apakah performanya udah bagus, kemudian dianalisa apakah butuh optimasi lagi, gimana sih caranya biar lebih optimal, apakah suhunya dinaikkan, apakah tekanannya perlu diubah dan lain sebagainya, gimana caranya pokoknya biar prosesnya itu lebih ekonomis dan lebih menguntungkan gitu. Dan juga pastinya tidak melupakan safety dan keamanan lingkungan. Contoh industri yang bergerak di bidang petrokimia itu banyak ya. Contohnya ada Petrokimia Gresik, udah dari namanya aja udah kelihatan ya, Petrokimia Gresik. Ada Pupuk Kalimantan Timur atau PKT, ada Pupuk Sriwijaya di Palembang, ada apalagi ya, ada Chandra Asri Petrochemical, itu salah satu beberapa contohnya ya. Kemudian yang keempat ada fast moving consumer good. Apa itu fast moving consumer good? Dari namanya aja fast moving, jalannya cepat. Consumer goods, barang-barang yang dikonsumsi. Jadi fast moving consumer good adalah industri yang bergerak di bidang penyediaan barang-barang yang perputarannya tuh cepat gitu dan masa simpannya tuh relatif singkat. Contohnya apa? Contohnya sabun, pasta gigi, terus bahan makanan instan, kemudian shampoo, kosmetik. Beberapa juga mengkategorikan seperti alat-alat elektronik seperti lampu, terus baterai itu juga dikategorikan ke fast moving consumer good. Terus industrinya contohnya seperti apa? Itu banyak ya, contohnya kayak Unilever, Procter & Gamble atau P&G, terus orang tua kalau yang di Indonesia ya, terus kayak KO, terus Indofood, dan lain sebagainya. Yang kelima itu adalah bisnis atau entrepreneur. Nah banyak juga lulusan-lulusan dari teknik kimia yang memilih untuk jadi entrepreneur, karena kan memang yang dipelajari tadi kan memang mempelajari bagaimana mengolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi, kemudian juga menganalisa bagian ekonominya. Jadi mungkin karena ada beberapa ilmu-ilmu yang didapat dari bidang itu, dan kemudian itu menjadi suatu istilahnya kayak suatu keuntungan tersendiri gitu loh untuk lulusannya juga untuk memulai bisnis. Ada juga salah satu yang bisa aku kasih contoh yang aku tahu itu teh racik. Kalau kalian tahu teh racik itu kan banyak di mall-mall tuh ya. Jadi ada produsen teh racik ini diketahui bahwa dia adalah salah satu lulusan dari teknik kimia. Dia rela untuk meninggalkan gajinya yang besar untuk memulai bisnis, dan bisnisnya sukses, alhamdulillah. Dia punya banyak cabang di mana-mana. Yang keenam yaitu jadi peneliti atau dosen ya. Udah pasti ya, karena memang pasti ada bidang penelitian di bidang ini. Terus meneliti bagaimana untuk membuat suatu produk yang baru, untuk membuat suatu produk yang bisa di scale up dengan menguntungkan. Jadi banyak lembaga penelitian yang bisa juga dicicipin oleh alumninya, seperti LIPI, BPPT, terus LAPAN, Batan, dan juga peneliti di universitas. Karena kan kalau misal jadi dosen itu tidak hanya mengajar tapi juga melakukan penelitian juga gitu tugasnya ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu jadi
mengisi posisi di pemerintahan, bisa jadi PNS. Di PNS nih posisinya banyak juga ya, tergantung mereka yang buka apa gitu. Bisa di Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen ESDM, di Kementerian BUMN, dan juga di lembaga TNI atau Polri. Mungkin kalian mikir, emang bisa ya lulusan teknik kimia masuk ke TNI gitu atau Polri? Tapi beneran ada temenku yang lulus dari teknik kimia dan sekarang dia udah jadi TNI. Kalau kalian penasaran, mungkin kapan-kapan aku bikin ya konten sharing-sharing sama beliau. Oke, itu tadi 7 bidang pekerjaan yang bisa digeluti oleh lulusan dari teknik kimia. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang lagi penasaran tentang dunia perteknik kimiaan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. So see you on the next video. Bye!